Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya. Saya berasal dari kelas 1B Manajemen Dakwah, mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Bapak Arif Adi Purwoko, SFIL MSc. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu memaparkan pengetahuan saya tentang buku Why Should the World Obey Laws pada chapter 14. Pada bab ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang mengapa alam mengikuti hukum tertentu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, hukum biasanya merujuk pada hukum fisika, prinsip-prinsip dasar mengatur alam semesta. Contohnya, mengapa apel jatuh dari pohon? Kita tahu bahwa ini merupakan hukum gravitasi. Tapi pertanyaan lebih mendalam adalah mengapa gravitasi bekerja seperti itu? Mengapa alam semesta mengikuti hukum ini dan bukan hukum lain? Namun ini hanyalah interpretasi saya berdasarkan sesuai dengan judulnya. Untuk pemahaman lebih lanjut, saya sarankan untuk membaca bab tersebut secara langsung. Law as regularities adalah konsep yang merujuk pada ide bahwa hukum alam adalah hukum deskripsi dari pola atau kebiasaan yang teratur dalam alam semesta. Dalam kata lain, hukum adalah cara kita mendeskripsikan tentang kejadian yang terjadi secara konsisten dan dapat diprediksi. Misalnya, hukum gravitasi Newton adalah regularitas karena menggambarkan bagaimana benda-benda bergerak dalam medan gravitasi dengan cara yang dapat diprediksi. Demikian pula, hukum-hukum termodinamika menggambar regularitas dalam transfer energi dan perubahan karena materi. Penting untuk diingat pada pandangan ini, hukum tidak menyebabkan peristiwa terjadi, tetapi lebih pada deskripsi dari apa yang terjadi. Jadi, laws as regularities berarti bahwa hukum-hukum ini adalah pola yang kita lihat pada alam semesta, bukan aturan yang harus diikuti oleh alam semesta. Laws as characterization of power of disposition adalah konsep yang mengacu pada pandangan bahwa hukum alam merupakan deskripsi dari kekuatan atau disposisi yang dimiliki oleh objek atau sistem dalam alam semesta. Dalam pandangan ini, hukum alam bukan hanya deskripsi tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang mengungkapkan sifat dan potensi yang melekat pada objek dan sistem tersebut. Yang kedua yaitu hukum kekekalan. Hukum kekekalan dan kadang juga disebut hukum kekekalan energi adalah hukum kekekalan massa energi. Menyatakan bahwa energi atau massa tidak dapat diciptakan dan dihancurkan, tapi hanya dapat berpindah bentuk dan dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam sistem yang terisolasi, jumlah total energi atau massa energi tetap konstan. Kedua hukum ini merupakan prinsip dasar fisika yang memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kedua hukum ini adalah prinsip dasar dalam fisika dan memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hukum termodinamika membantu kita untuk memahami berbagai energi yang berinteraksi dalam sistem termal. Sedangkan hukum kekekalan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana energi atau massa berubah dalam berbagai instansi. Baik, mungkin hanya itu tadi sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.